Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi kita di acara ngobrol-ngobrol dengan Abah. Kebetulan bulan ini adalah bulan Pancasila. Karena pada tanggal 1 Juni kemarin lah pertama kali gagasan tentang ideologi negara Pancasila dicetuskan. Dalam hal ini kita ingin berbincang-bincang dengan Abah sejarah Pancasila dan perjalanannya mulai dari proklamasi 17 Agustus 1945 hingga era reformasi sekarang ini. Yang jadi topik pada kesempatan kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan implementasinya di dalam kehidupan kenegaraan mulai dari tahun 1945 dan sampai saat ini. Kita mencoba melihatnya dari bagaimana sih Pancasila itu diresapi, dihayati, dan dijalankan serta dilestarikan oleh kita semuanya selaku warga negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita tahu bahwa definisi dari suatu ideologi adalah merupakan suatu gagasan atau ide yang dianggap merupakan suatu hal yang paling sesuai, suatu hal yang paling cocok, suatu hal yang paling tepat untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat di suatu bangsa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada ideologi di dunia itu, misalnya ideologi kapitalis, berarti masyarakat di sana menganggap bahwa pengaturan kehidupan bermasyarakat itu akan lebih tepat, lebih cocok, lebih pas kalau diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh kapitalisme. Ya, dimana kita tahu bahwa kapitalisme itu adalah mengajarkan kebebasan bagi para individu untuk bisa mencapai kesejahteraan di dalam kehidupannya. Tetapi tentu suatu ideologi itu tidak akan bisa terlepas dari keberadaan sejarah dari bangsa yang bersangkutan. Misalnya Amerika Serikat menganut ideologi kapitalisme karena kita tahu bahwa Amerika adalah suatu negara yang memang terbentuk dari berbagai macam bangsa-bangsa yang berasal dari berbagai belahan dunia yang datang ke sana, kemudian membentuk suatu masyarakat baru bernama Amerika Serikat. Ya. Berarti masyarakat yang di sana itu dia berpindah dari negara asalnya, berpindah ke wilayah Amerika, tentu dengan harapan mereka akan mendapatkan suatu kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih tentram, dan kemudian bebas dari penjajahan bangsa lain. Kita tahu bahwa Amerika itu kan pada awalnya dijajah oleh bangsa Inggris. Karena itulah bangsa Amerika berpendapat bahwa untuk bisa mencapai kesejahteraan maka setiap orang harus memiliki kebebasan, harus memiliki hak penuh untuk mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh bangsa lain. Dan kemudian kebetulan pada waktu itu ideologi kapitalisme memang sedang berkembang, di mana rentetan dari ideologi kapitalisme ini kan kebebasan individu. Sehingga kemudian bangsa Amerika yang datang dari berbagai belahan dunia membentuk satu bangsa baru, dan mereka inginkan kesejahteraan yang lebih bagus daripada kehidupan sebelumnya di negara asal.
ditambah lagi dengan adanya paham kapitalisme yang pada waktu itu sedang berkembang, maka jadilah bahwa yang paling cocok bagi kehidupan bangsa Amerika, yang paling pas bagi mereka adalah ketika setiap individu yang ada di sana diberikan kebebasan untuk bisa mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Jadi ideologi kapitalisme adalah ideologi yang pas untuk bangsa Amerika berdasarkan latar belakang sejarahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ideologi yang berikutnya adalah ideologi komunis. Ideologi komunis itu yang kita tahu lahir dari adanya kehidupan masyarakat di bawah tindasan kaum kapitalis yang menyebabkan adanya kesenjangan yang sangat jauh antara masyarakat golongan yang disebut sebagai golongan borjuis dengan masyarakat umum rakyat jelata yang sering disebut sebagai golongan proletar, golongan orang-orang yang miskin papa, orang yang tertindas. Maka pada saat yang sama di sana ada muncul suatu ideologi, suatu pemikiran bahwa untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat banyak itu tidak boleh hanya diberikan kepada sekelompok orang untuk mengatur orang banyak, ya, hanya oleh kelompok-kelompok tertentu, hanya oleh kelompok-kelompok penguasa, hanya oleh kelompok-kelompok orang kaya. Yang paling pas menurut ideologi komunis adalah kalau kesejahteraan itu diatur oleh rakyat banyak, rakyat bersama atas nama negara. Jadi negara dianggap sebagai suatu perwujudan implementasi dari keseluruhan rakyat, sehingga negara lah yang berhak untuk mengatur kehidupan keseluruhan masyarakat. Sehingga kemudian yang terjadi adalah bahwa apapun juga tindakan dari masyarakat di negara tersebut adalah berdasarkan perintah negara, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara. Jadi negara di dalam ajaran komunisme berkebalikan dengan ajaran kapitalis. Kalau kapitalis memberikan kebebasan individu untuk bisa sejahtera, maka komunisme menganggap bahwa untuk bisa mencapai masyarakat sejahtera itu tidak boleh dibiarkan kepada kebebasan individu, tetapi harus diatur oleh negara. Sehingga di dalam ideologi komunisme yang namanya individu tidak muncul, yang muncul adalah negara, semuanya atas nama negara. Ya, perkebunan, pertanian, industri, semua atas nama negara. Untuk masyarakat yang menganut komunisme berarti itu ideologi yang dianggap pas bagi bangsa yang bersangkutan, sesuai dengan sejarahnya. Kembali lagi sesuai dengan sejarahnya. Lalu ada juga negara yang menganut ideologi berdasarkan keagamaan, misalnya negara Timur Tengah. Ya, negara Timur Tengah, ya kita tahu bahwa ideologi yang dianut adalah ideologi keagamaan, yaitu Islam, dan itu tentu juga kembali lagi kepada sejarah daripada bangsa tersebut, di mana agama Islam memang lahir dari sana. Dan bahkan bukan hanya Islam, agama-agama yang dianggap agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam semua dari sana kan asalnya. Sehingga kemudian bangsa-bangsa di kawasan tersebut menganggap bahwa yang paling pas, yang paling bagus, yang paling cocok untuk mengatur kehidupan masyarakat adalah kalau didasarkan pada ketentuan agama, ya kan gitu. Nah, kemudian berdasarkan sejarah praktek ideologi yang terjadi di negara-negara tersebut, maka bangsa Indonesia yang sebelum tahun 1945, sebelum diproklamasikannya kemerdekaan negara ini, tengah memikirkan apa sih yang paling cocok, ya, ideologi yang paling pas untuk mengatur bangsa ini, ya, yang paling tepat. Maka kemudian dipikirkanlah asas-asas yang dianggap bisa diterima
oleh semua golongan, karena kita tahu dan kita sering membahas bahwa yang namanya Indonesia itu sangat multi dari segala aspek. Dilihat dari suku bangsa, kita banyak banget suku bangsa, dari bahasa juga sangat banyak, dari golongan juga sangat banyak, dari agama juga sangat banyak. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia ini memiliki kekhasannya sendiri. Dilihat dari sejarahnya juga demikian. Bangsa Indonesia itu tadi terdiri dari kerajaan-kerajaan dengan pemimpinnya masing-masing yang mengatur dirinya sendiri-sendiri berdasarkan aturan-aturan adat dari suku bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itulah maka yang dijadikan dasar bagi pengaturan kehidupan masyarakat Indonesia itu digali dari sejarah, latar belakang, corak, budaya, kehidupan bangsa Indonesia sendiri yang multi tadi, ya, dilihat dari golongannya, dari rasnya, dari sukunya, dari agamanya dan sebagainya. Ya, maka lahirlah kemudian yang disebut sebagai nilai-nilai Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan di sana itu sebenarnya masih ada kepanjangan dari sila-silanya, tidak seperti yang kita dapatkan sekarang. Karena itu apa yang diketemukan itu disebut sebagai Piagam Jakarta, kan? Di mana dalam sila pertamanya disebut ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi kemudian terjadi perundingan, pertimbangan kembali dari para Pontipanes, khususnya yang tergabung di dalam Panitia 9, Panitia Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah kemudian akhirnya disepakati bahwa 7 kata yang ada dalam sila pertama itu kemudian dihilangkan. Oleh karena coraknya dia menjadi seolah-olah lebih mewakili, didominasi oleh golongan mayoritas umat Islam. Dan pada waktu itu Van Dijk Vannes berpikir bahwa di dalam membentuk suatu bangsa baru yang kompak dalam rangka menghadapi musuh bersama, sebaiknya tidak boleh ada penggolongan-penggolongan, supaya kompak, supaya tidak ada rasa, tidak ada dinding pemisah. Contohnya sendiri bahasa Jawa, kan walaupun mayoritas penggunanya adalah orang Jawa dan orang Jawa adalah mayoritas, tapi tidak dijadikan kekhasan nasional, karena bahasa Jawa itu dianggap berkelas-kelas, ada ngoko, ada kromo, ada kromo indil gitu ya, sehingga tidak cocok untuk membentuk suatu masyarakat yang harus bersatu padu, harus kompak. Maka kemudian disepakati juga bahwa di dalam Pancasila sila pertama ini ketentuan yang tersirat itu lebih didominasi, lebih mengarah kepada satu kelompok tertentu, yaitu umat Islam. Kemudian disepakati untuk dihilangkan sehingga bunyinya menjadi lebih general, menjadi lebih umum, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi sebenarnya ini juga sudah mewakili. Karena apa? Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti merupakan suatu pengakuan bahwa negara yang akan kita bentuk, negara yang akan kita dirikan, yang akan kita bangun adalah negara di mana masyarakatnya itulah masyarakat yang mengakui adanya Tuhan sebagai unsur paling tinggi. Ya, negara yang berketuhanan, berarti negara yang menjadikan prinsip ketuhanan sebagai nomor 1, diletakkan pada sila pertama. Berarti tidak ada kemungkinan, tertutup kemungkinan adanya ajaran-ajaran yang mengesampingkan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa yang namanya komunisme itu kan ajaran yang menghilangkan peranan Tuhan. Ya, semuanya didasarkan kepada materialisme. Kemudian juga kapitalisme kita tahu, liberalisme, individualis itu kita tahu juga tidak menghilangkan peranan Tuhan, tapi mengkerdilkan peranan Tuhan. Karena ajarannya adalah sekularis, artinya masalah
keagamaan itu dipisahkan dari masalah kemasyarakatan, sehingga urusan-urusan keagamaan itu diserahkan kepada masing-masing individu, tapi negara nanti tidak ikut campur, ya. Tidak ikut campur dalam urusan kenegaraan. Nah, Pancasila di sila pertama saja sudah merupakan suatu jalan tengah, ya. Jalan tengah dari ajaran yang menghilangkan peranan Tuhan dengan ajaran yang tetap mengakui Tuhan tapi dipinggirkan, dimarginalkan, gitu. Pancasila dengan sila pertamanya berarti menomorsatukan asas ketuhanan. Berarti di dalam kehidupan bernegara kita itu harusnya berlandaskan moral keagamaan. Moral keagamaan karena sila pertama ini sifatnya umum, ketuhanan yang Maha Esa, maka berlakulah kembalilah kepada masing-masing penganut agamanya. Artinya kalau berdasarkan Islam ya tentu ketuhanan yang Maha Esa, moralitas, akhlak dan sebagainya diatur sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Demikian juga dengan agama-agama lain, diatur sesuai dengan apa yang menjadi ajaran agamanya masing-masing. Tetapi secara umum, secara keseluruhan semua mengakui adanya peranan Tuhan di dalam pengaturan kehidupan berbangsa. Oke, tahun 45 tanggal 1 Juni itu sebenarnya baru dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno. Tetapi pengesahannya menjadi ideologi negara sebenarnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu bersamaan dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden, ditetapkannya Undang-Undang Dasar 45 sebagai sebagai undang-undang dasar, sebagai konstitusi Republik Indonesia, termasuk juga ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi negara. Maka kemudian bersilang pendapatlah kita ya sampai sekarang ini yang menganggap bahwa sebenarnya hari lahir Pancasila itu bukan 1 Juni tapi adalah 18 Agustus, karena 1 Juni baru konsep dasar yang terus digodok dan baru disahkan menjadi ideologi negara pada tanggal 18 Agustus. Sehingga seharusnya kata kelompok ini yang dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila adalah 18 Agustus. Tapi mereka yang berpendapat bahwa tanggal 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila karena menganggap bahwa sebelum 1 Juni ini memang belum dikemukakan konsep tentang Pancasila. Dan kita tahu bahwa memang yang memberikan nama Pancasila sendiri bukannya Bung Karno, tetapi Dr. Rajiman Nurrediningrat sebagai ketua BPUPKI, ya. Dr. Rajiman Radio Diningrat. Nah, kemudian sekarang setelah disahkan menjadi ideologi negara, bagaimana implementasinya? Nah, ini yang kita ingin soroti. Implementasi after dia disahkan menjadi ideologi negara dan kemudian praktek kehidupan bermasyarakat bernegara di era kepemimpinan Bung Karno sebagai presiden pertama, itu kita ketahui memang ada ketidaksesuaian. Kenapa? Karena di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yang kita tadi sudah katakan bahwa Indonesia itu menolak prinsip yang meniadakan Tuhan, ya kan? Menolak untuk mengkerdilkan peran Tuhan dan bahkan mengakui bahwa kemerdekaan kita itu adalah berkat rahmat Allah. Jadi peranan Allah di dalam hal menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka itu sangat besar. Tetapi dalam prakteknya ternyata masyarakat kita pada saat itu bukan hanya ada golongan agama, ada golongan nasionalis juga, ya, nasionalis, agamis, ya nggak terlalu masalah, tetapi kemudian masih ada komunisme. Nah, komunisme ini yang kemudian menjadi suatu ganjalan yang
sebenarnya sangat aneh di dalam satu negara yang mengaku berketuhanan, lalu kemudian ada aliran, ada ideologi yang mengaku bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang menolak adanya Iya, menolak adanya Tuhan, menolak adanya Tuhan, sehingga kemudian mereka pun berjuang supaya negara ini kemudian menjadi negara yang tidak mengenal Tuhan, alias berusaha untuk supaya Indonesia menjadi negara komunis. Yang puncaknya adalah terjadinya kudeta pada tanggal 30 September 1965. Ya, walaupun ada juga yang berpendapat bahwa kudeta itu sebenarnya adalah suatu drama, tapi kita tidak tahulah karena semua juga berdasarkan keahliannya masing-masing di dalam hal melakukan penelitian sejarah, dan kita juga tidak tahu proses sejarah yang sebenarnya itu seperti apa ya. Allah lah yang tahu ya, apakah benar ini Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita tahu bahwa Indonesia pernah mengalami suatu era ketidakcocokan antara paham ketuhanan dengan paham tidak ada Tuhan. Dalam prakteknya ternyata ada masyarakat yang tidak mengakui Tuhan pun malah eksis dan berkembang sehingga melakukan suatu gerakan ya untuk mengubah ideologi negara dengan ideologi komunis. Alhamdulillah kemudian upaya itu bisa digagalkan ya, sehingga Indonesia kemudian selamat tetap menjalankan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru ini yang sebenarnya ditujukan, diharapkan merupakan suatu koreksi terhadap implementasi atau pelaksanaan ideologi Pancasila di era sebelumnya, yaitu era Orde Lama. Lalu kemudian ingin menjadikan Pancasila ini sebagai suatu ideologi yang kuat ya, yang diterima secara mutlak oleh bangsa Indonesia, sehingga kemudian di dalam pelaksanaannya kemudian juga terjadi hal-hal yang sebenarnya kalau menurut saya ya tanda kutip ya berlebihan. Kenapa? Dengan adanya asas tunggal ya, asas tunggal, terus kemudian pendidikan moral Pancasila ya. Pancasila itu kan ideologi negara yang kemudian jadi dasar pemikiran, menjadi landasan filosofis, tapi kemudian dijadikan landasan moral. Itu masih banyak pertanyaan itu, apakah iya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu bisa menjadi landasan moral? Karena moral itu kan kita tahu adalah sikap batin yang benar-benar dihayati, yang benar-benar dilaksanakan. Apakah prinsip-prinsip yang ada Pancasila itu kemudian memang bisa menjadi landasan moral? Itu jadi banyak perdebatan dan diskusi. Tapi yang kita lihat di sini, kalau di era Orde Lama Pancasila itu berlaku normatif, tapi kemudian hanya katakanlah norma saja dan pelaksanaan tidak sesuai dengan ininya. Sebenarnya di dalam era yang berikutnya, itu era Orde Baru, maka pelaksanaan Pancasila itu juga walaupun dipaksakan diangkat nilai menjadi moralitas suatu bangsa, tapi dalam prakteknya juga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila ya. Misalnya banyaknya terjadi korupsi, asas tunggal, dan kemudian semuanya serba diseragamkan ya. Itu kan sebenarnya juga tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Pancasila ya kan. Karena dengan menyeragamkan semuanya, memaksakan semuanya, berarti kan kita tidak mengakui adanya keberagaman, tidak mengakui adanya kebinekaan ya. Oke, berarti di era yang baru Pancasila memang di dalam pelaksanaan upacara kenegaraan itu dijadikan suatu simbol utama ya. Menjadikan suatu simbol utama di mana katakanlah misalnya di dalam tes calon pegawai negeri sipil maupun di dalam tes yang lain-lain, pejabat dan sebagainya, bahkan kepada seluruh rakyat itu dilakukan penataran
ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila gitu ya. Ada ketidakcocokan juga antara apa yang diharuskan di dalam pedoman tersebut dalam praktek kenegaraan negara ya, tidak adanya demokrasi, merajalelanya korupsi, kemudian penyamarataan kehendak, dan tidak boleh ada perbedaan pendapat ya. Itu semuanya juga satu hal yang sebenarnya dalam Pancasila sendiri merupakan satu hal yang tidak diakui. Seharusnya Pancasila memberikan semuanya itu kebebasan dalam arti tetap berdasarkan nilai yang 5 tadi gitu kan. Artinya kita berkehidupan harus berdasarkan ketuhanan. Yang kedua, kita harus berkemanusiaan. Nah, kebebasan berpendapat dan sebagainya kan udah melanggar kemanusiaan gitu. Ya kalau dilihat dari pelaksanaannya ya kan. Nah, terus kemudian persatuan Indonesia, artinya adanya upaya untuk supaya bersatu, tapi semuanya ditodong dengan senjata, itu juga kan nggak sesuai ya. Sebagai buktinya kan banyak negara banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, seperti Papua, seperti Aceh ya, seperti awal-awalnya itu ya banyak gerakan-gerakan lah yang berusaha untuk ini merupakan memisahkan diri, termasuk juga upaya kritik terhadap praktek-praktek kenegaraan pada masa itu. Nah, kemudian kita tahu itu semua memuncak pada terjadinya reformasi pada tahun 1998 yang merupakan koreksi kembali terhadap pelaksanaan praktek kenegaraan di era Orde Baru. Padahal sebenarnya era Orde Baru merupakan kritik terhadap era Orde Lama. Ya, jadi kembali lagi terjadi pergolakan di dalam masyarakat. Ya, kalau tahun 66 terjadi tragedi berdarah-darah ya, di mana jutaan orang kemudian kehilangan nyawa. Nah, tahun 98 ini juga banyak terjadi korban lagi, terulang lagi, di mana kita tahu bahwa ternyata dalam hal ini dua presiden itu menyerahkan tampuk kekuasaannya secara tidak terhormat. Yang pertama boleh dikatakan diambil alih, yang kedua itu dipaksa untuk turun. Nah, masuklah kita ke dalam era yang ketiga, yaitu era reformasi. Tetapi dalam era reformasi ini ya, saya mengalami semuanya ya, katakanlah mulai dari zaman yang pertama, zaman yang kedua, dan kemudian apalagi zaman yang ketiga. Alhamdulillah masih hidup, masih sehat, masih seger ya. Ya, itu saya kok nggak banyak ngelihat orang terlalu banyak lagi bicara tentang Pancasila. Ya, jadi seolah-olah Pancasila itu tidak banyak lagi disebut, tapi juga tidak banyak dipraktekkan, dalam arti ya semuanya jalan biasa aja. Kalau zaman Orde Baru Pancasila juga gaungkan sedemikian hebatnya, maka dalam zaman reformasi ini ya seolah-olah kondisinya udah yang penting udah tahu gitu aja ya. Nah, paling hanya pada upacara-upacara saja itu dibacakan. Tapi dalam pelaksanaannya ya tiap era ya, tiap orde itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, punya permasalahan masing-masing. Nah, di dalam era reformasi ini yang dimana masyarakat itu baru saja bebas dari keterkungkungan di bawah rezim Orde Baru, kemudian semuanya menjadi menyatakan kebebasannya ya, termasuk juga kebebasannya untuk kembali lagi ya, katakanlah tidak mempermasalahkan Tuhan itu ada atau enggak ya, tidak mempermasalahkan individu komunisme ataupun kapitalisme, tapi Tuhannya itu seolah hanya ada di bibir. Jadi tetap saja sila ketuhanannya itu ya ada di dalam praktek ya hanya minimalis dalam arti setiap orang ya jalan sesuai dengan kehendaknya masing-masing gitu. Cuman memang kita tahu semuanya masih sepakat untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, meskipun kita tahu akhir-akhir ini ada lagi kelompok-kelompok yang
mempertanyakan ya, dan berusaha untuk supaya Pancasila itu digantikan dengan ideologi lain gitu. Dan bahwa kesepakatan tahun 1945 itu mencoba untuk direvisi. Kita tahu bahwa pembentukan suatu negara itu kan merupakan suatu kontrak sosial ya. Kontrak sosial itu kan sebenarnya kembali kepada kesepakatan masing-masing orang yang melakukan kesepakatan. Pada prinsipnya suatu kontrak itu kan bisa dilakukan perubahan, teoritisnya seperti itu. Ya kan, artinya kalau memang orang-orang yang bersangkutan dengan kontrak tersebut kemudian mengubah apa isi kontraknya, ya sebenarnya kalau memang mereka sepakat, ya nggak ada masalah sebenarnya sih. Ya kan, seperti misalnya kesepakatan Freeport, dulu kita dapat berapa persen, sekarang berapa persen, kan berarti kan terjadi perubahan. Ya, sepanjang dari yang bersangkutan memang melakukan perubahan. Tetapi kalau mengenai ideologi negara ini, kalau kita melakukan suatu perubahan lagi, sebenarnya yang ditakutkan kita seolah-olah akan kembali kepada titik awal lagi sebelum kemerdekaan, ya. Sehingga kondisi-kondisi yang sudah kita bangun sekarang ini dikhawatirkan akan menjadi gugur lagi karena terjadi ancaman pemisahan diri, ancaman kerusuhan sosial, ancaman pemberontakan dan sebagainya. Karena tentu ketika suatu ideologi baru kemudian dipaksakan untuk berlaku untuk semua golongan, ya pasti akan ada orang yang menerima dan lebih banyak yang menolak, ya kan begitu. Maka kemudian meskipun secara teoritis kesepakatan dalam kontrak sosial yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu teoritis boleh-boleh saja, tidak ada masalah kalau memang yang bersangkutan memang semua pada setuju. Tetapi di dalam implementasi ini nanti dikhawatirkan ini akan membuat gejolak sosial dan Indonesia seolah-olah akan return back, ya kembali lagi ke zaman ke titik zero lagi. Akhirnya kita kapan majunya bangsa Indonesia kalau bolak-balik mikirin itu mulu, lagi orang-orang udah ke planet, kita masih ngurusin ideologi. Ya, bangsa lain sudah maju, bahkan bangsa-bangsa yang merdekanya lebih belakang dari kita, itu udah lari ke depan, sementara kita masih berkutat situ aja. Tapi saya juga sebenarnya masih nggak terlalu yakin bahwa orang-orang yang sekarang ini meributkan masalah itu benar-benar murni meributkan masalah itu. Yang saya khawatirkan adalah bahwa itu hanyalah baju atau selimut ya untuk membungkus tujuan atau yang kehendak yang sebenarnya, tetapi kemudian mencoba untuk menggunakan masalah itu sebagai tameng, ya. Ini yang dikhawatirkan, sehingga ketika pun terjadi andai kata, jangan sampai terjadi andai kata terjadi perubahan itu, lalu kemudian mereka juga tidak konsisten karena itu hanya baju. Nah, karena itu hanya ini. Karena apa? Karena kita tidak juga melihat adanya konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang ditunjukkan di dalam praktek perilaku mereka, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya perilakunya ngomongin seperti ini, lalu kemudian ucapannya seperti yang lain, ya kita jadi harus percaya sama omongannya atau sama perilakunya. Jadi terhadap yang seperti itu kan kita tentu akan menimbulkan dalam hati kita suatu keraguan. Andai kata memang Anda yang jadi pemimpin, apa ya Anda bisa konsisten? Selama belum jadi pemimpin aja Anda tidak konsisten, apalagi kalau udah jadi. Yang kita khawatirkan adalah bahwa penggunaan ideologi lain ya untuk mengendalikan Pancasila itu sebenarnya bukan murni mereka berkehendak seperti itu, tetapi hanya menggunakannya sebagai tameng, sebagai trik saja. Supaya apa? Supaya mendapat simpati dari golongan yang mayoritas, ya. Padahal kita tahu juga bahwa golongan mayoritas di Indonesia ini, ya seperti saya sampaikan pada podcast yang dahulu, perbincangan kita yang dahulu, kebanyakan kan masih golongan orang yang seharusnya mendapat pembinaan, bukan dijadikan sebagai alat untuk jalan ke sana jalan ke sini, digiring ke sana digiring ke sini. Bukan, seharusnya dibina supaya cerdas, bukan keterbelakangan ataupun ketidaktahuan itu dimanfaatkan. Itu. Jadi kembali lagi yang kita tekankan adalah bahwa biarkanlah Pancasila itu menjadi dasar yang kita sepakati, menghormati para founding fathers, karena kita khawatir bahwa penggunaan upaya
untuk mengubah Pancasila juga tidak murni untuk kesejahteraan rakyat, tidak murni untuk menginikan kemajuan, tetapi hanya merupakan suatu bungkus untuk mencapai keinginan dari golongan-golongan tertentu. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai nanti kemudian kita yang tidak mengerti hanya diperalat saja dengan menggunakan ideologi tertentu. Kira itu pendapat saya. Jadi pada intinya kita sebenarnya harusnya sudah final ya dengan ideologi kita Pancasila gitu ya. Saya kira iya, karena kita sudah lihat kondisi sejarah bangsa kita seperti apa, dan kita juga sudah mengalami apa praktek ataupun dampak dari upaya-upaya yang tidak sesuai dengan Pancasila, bahwa masing-masing golongan itu nanti akan berebut masing-masing sesuai dengan kehendaknya masing-masing ya, dan kemudian mempolitisasi jumlah yang katakanlah mayoritas hanya untuk mencapai tujuannya akan lebih parah sebenarnya. Andai kata kita kemudian menggunakan suatu ideologi keagamaan tapi di dalam prakteknya ternyata tidak sesuai, nanti akan mendatangkan murka Allah kan. Kalau bikinan manusia tidak konsisten masih bisa dimaafkan, tapi kemudian menggunakan nama Allah kemudian di dalam prakteknya ternyata bertentangan, itu malah bangsa Indonesia kena azab yang luar biasa ya kan, karena berani make ajaran agama sebagai tameng tapi dalam prakteknya tidak sesuai agama ya, itu malah lebih parah lagi nanti jatuhnya, azabnya, tegurannya. Iya, sekarang kan informasi itu dari luar udah nggak bisa dibendung ya. Ya, segala ideologi dan kepercayaan semua itu pada masuk. Nah, sekarang bagaimana kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa tercipta masyarakat Indonesia yang harmonis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Baik, saya pikir kita kembali lagi meyakini, memahami bahwa Pancasila itu memang merupakan suatu buah pemikiran para founding fathers yang juga dilatar belakangi oleh sejarah kulturnya bangsa Indonesia zaman dulu. Ya, kemudian merumuskan suatu bentuk yang bisa mewakili bentuk praktek-praktek tersebut. Bangsa Indonesia dari dulu ya memang bangsa yang beragama, ya kan, gotong royong. Terus kemudian bangsa Indonesia dari sejak dulu memang suatu bangsa yang guyup, yang saling menghormati, ya kan, yang saling berebut kekuasaan kan hanya pimpinan elitnya aja. Terus kemudian yang ketiga, bahwa bangsa Indonesia dari juga memang ada keinginan untuk bersatu, ya kan. Dan kemudian yang keempat, bahwa memang bahkan di dalam praktek sampai sekarang di pedesaan sekalipun selalu kita mengutamakan untuk melakukan musyawarah, bukannya berdasarkan votingan itu kan adanya di liberalisme ya. Itu memang musyawarah mufakat. Kalau kita lebih mengutamakan untuk musyawarah dan mufakat. Cuma karena kita ini jumlahnya ratusan juta, maka nggak mungkin semuanya bermusyawarah, makanya dilakukanlah perwakilan. Kadang-kadang ada yang keras gitu ya, ada yang menang gitu ya. Terus kemudian bahwa kita memang bersama-sama menciptakan keadilan sosial. Berarti bagaimana sih di dalam prakteknya? Ya pertama ya kembalilah bimbingannya itu berdasarkan ajaran agamanya masing-masing. Karena tidak ada ajaran suatu agama yang berniat untuk menghancurkan agama lain, menghancurkan umat manusia, itu tidak mungkin ada. Kalaupun ada perilaku yang seperti itu, pastilah sebenarnya kehendak individu penguasa aja, bukannya memang ajaran agama aja seperti itu. Berarti hendaknya kita ini memang tidak menjadikan Pancasila itu hanya suatu jargon yang kita ucapkan setiap kali upacara atau acara-acara yang tertentu, tetapi memang kita laksanakan, bahwa kita di dalam praktek kehidupan sehari-hari, meskipun tidak lagi mendasarkan diri pada butir-butir yang kita sebut dulu P4 yang ada 36 butir itu, nggak perlu kita menghafalnya sampai harus begini harus begitu. Masing-masing agama saya pikir sudah melakukan bimbingan masing-masing, ya kan, bagaimana harus berperilaku terhadap sesama penganut yang seiman,
bagaimana berperilaku terhadap orang yang berbeda iman, bagaimana di dalam pola kehidupan masyarakat, bagaimana kita mencapai kesejahteraan bersama, bahwa kita memang dari dulu sudah ada suatu patah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kita memang ada keinginan untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan satu dua golongan gitu. Itu dalam rangka apa ya, supaya tidak ada orang yang merasa ditindas, ada orang yang merasa dipinggirkan, dia termarginalisasi. Nah, saya pikir itu prakteknya kembali kepada ajaran masing-masing, dan saya kira semua juga udah tahu ya secara, kenapa? Karena saya pikir yang namanya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya udah harkat manusia banget, udah harkat manusia banget ya. Jadi kita itu tidak individualis yang berlebihan, ya kan, tidak kenegaraan yang berlebihan, tidak segala-galanya berdasarkan negara, tidak segala-galanya berdasarkan individu. Ya kan, kita udah jalan tengah sebenarnya, udah bagus sekali. Kenapa kita serobah-robah kemudian yang berpotensi untuk meretakkan hubungan antara kita, meretakkan persatuan. Kan lebih baik kita memikirkan how to make better, ya, bagaimana kedepannya lebih baik, bukan bolak-balik mikirin itu lagi. Jangan mengapa nih muter-muter di situ-situ aja. Iya, jadi kalau kita muter-muter di situ aja, jelas kita akan ketinggalan. Tapi saya jujur aja, saya kembali lagi, kecurigaan saya adalah bahwa apa yang kita lakukan, apa kita alami sekarang ini belum tentu murni berdasarkan aspirasi yang tulus untuk membangun Indonesia. Belum tentu. Saya yakin semuanya itu ada backgroundnya, kepentingan, entah apalah, apakah itu berbungkus agama atau berbungkus suatu ajaran yang lain, ujung-ujungnya pasti kepentingan pribadi tertentu, entah atau golongan pribadi atau golongan. Jadi jangan gampang percaya kita dengan orang-orang yang menggunakan suatu jargon tertentu. Ujung-ujungnya mereka yang sejahtera, bukan kita. Rakyat mah tetap aja dari zaman ke zaman ketika kapitalisme itu mengharapkan digunakan oleh negara itu, yang terjadi kan penindasan, perbudakan segala macam. Iya kan, terjadi kerja rodi, terjadi imperialisme, terjadi kolonialisme, yang masyarakat banyak tetap aja tertindas. Kemudian muncul sebagai reaksinya adalah golongan komunisme, ajaran komunisme. Apakah kemudian rakyat kemudian jadi sejahtera? Enggak, tetap aja yang sejahtera pemimpinnya. Iya, pemimpinnya. Nanti kalau misalnya kita ada ributin lagi, pengen lagi ganti yang lain, yakinlah bahwa itu yang akan sejahtera mereka. Kita rakyatnya tetap aja ada di bawah. Makanya kita harus dewasa, kita berpikir cerdas bahwa semua ini omong kosong tanpa ada kepentingan. Jadi marilah kita kemudian menjaga Pancasila sebagai suatu kesepakatan yang sudah final, yang sudah disepakati oleh para pendiri Republik ini, dan kita mau dibodohi oleh sekelompok orang yang pakai bungkusan macam-macam, pakai bungkus ini bungkus itu, yang kemudian pada akhirnya sama dengan yang terjadi dengan sejarah masa lalu. Hanya mereka yang sejahtera, sementara rakyat banyak tetap aja bahkan akan lebih sengsara lagi. Karena apa? Ya berarti kita akan selalu tertinggal dibandingkan bangsa lain. Malu juga, nggak kapan maju ini bangsa Indonesia begini terus gitu. Ya begitulah, seharusnya memang kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur ya, punya ideologi yang bisa mempersatukan semua komponen masyarakat dari Sabang sampai Merauke, sehingga sampai saat ini Indonesia relatif adalah wilayah negara yang tanpa gejolak, walaupun ada ya sedikit gejolak tapi tidak massal, tidak besar gitu ya. Gejolak paling kecil-kecilan gitu ya. Itu karena kita punya ideologi yang bisa diterima oleh semua golongan. Demikianlah sobat-sobat Abah, channel Abah, uraian kita tadi mengenai ideologi negara Pancasila. Semoga dengan uraian tersebut sobat-sobat memahami dan ikut menjaga serta melestarikan ideologi kita Pancasila yang kita cintai untuk kesejahteraan dan keharmonisan negeri kita ini. Demikian sementara hari ini acara obrol-ngobrol dengan channel si Abah. Semoga kita bisa jumpa lagi pada kesempatan akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.